Dinasti Ming. Dinasti Ming merupakan dinasti bangsa Han terakhir setelah dinasti Song. Dinasti ini juga merupakan satu dari dua dinasti, satunya lagi dinasti Han, yang dihasilkan oleh pemberontakan petani. Pendiri dinasti ini, Chu Yuanzhang, adalah pemimpin pemberontakan yang berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan. Kisah hidup Chu Yuanzhang sendiri sangat menarik. Sebuah cerita sukses yang heroik, seorang anak petani miskin yang melesat menjadi pemimpin tertinggi bangsanya, menjadi kaisar. Dikisahkan semasa kecil, Chu Yuanzhang sudah yatim piatu, lalu menjadi pengemis terlunta-lunta, kemudian diambil oleh seorang biksu untuk dipelihara di biara. Ketika itu Buddhisme di kalangan petani Tiongkok memang sudah umum. Chu Yuanzhang ditempa dengan keras secara fisik dan mental di biara itu. Beranjak dewasa, Chu Yuanzhang meninggalkan biara dan membentuk kelompoknya untuk menggulingkan dinasti Yuan di provinsi Anhui. Dinasti ini sangat dibenci para petani. Selain karena didirikan bangsa Mongol, orang asing ini sangat diskriminatif terhadap pribumi Han yang menempatkan mereka di urutan terbawah eselon pemerintahan. Kebencian makin bertambah karena dinasti Yuan juga sangat korup, mencekik rakyat dengan pajak tinggi serta inflasi hebat karena pencetakan uang yang dilakukan semena-mena. Banjir besar Sungai Kuning memperparah penderitaan rakyat. Semua ini memicu pemberontakan di mana-mana, termasuk yang dipimpin oleh Chu Yuanzhang meletus pada tahun 1351. Aksi-aksi Chu Yuanzhang menarik perhatian Guo Zixing, pemimpin pemberontakan di Pochou. Ia menikahkannya dengan putri angkatnya, lalu Chu Yuanzhang meninggalkan Pochou, memperkuat pasukannya dan menguasai kota Jiqing. Kota ini ia ganti namanya menjadi Yingtian, kini disebut Nanjing. Dan ketika berhasil mendirikan dinasti Ming, dijadikannya ibu kota. Pada awalnya, Yingtian tidak terlalu strategis dalam menyusun kekuatan mempersatukan Tiongkok. Karena itu ia menyusun dulu kekuatan logistik dan sel-sel pertahanan sebelum melakukan serangan-serangan. Termasuk memukul Chen Yuliang ke Jiangzhou di sebelah timur Yingtian. Setelah itu kemenangan demi kemenangan diperolehnya. Chu Yuanzhang lalu mengangkat dirinya menjadi kaisar pada tahun 1368 dan itulah permulaan dinasti Ming yang memerintah Tiongkok untuk 300 tahun berikutnya. Ia memilih Hongwu sebagai nama era pemerintahannya sehingga ia dikenal sebagai Kaisar Hongwu. Kaisar Hongwu segera melakukan ekspedisi ke utara untuk mempersatukan Tiongkok. Dinasti Yuan yang sudah lemah akhirnya jatuh. Ia mengusir bangsa Mongol itu kembali ke padang rumput di utara. Setelah itu Kaisar Hongwu menaklukkan pemberontak Ming Yuzhen di Sichuan pada tahun 1371. 10 tahun kemudian ia juga menghancurkan Raja Liang dari dinasti Yuan di Yunnan. Dan itulah yang menjadi puncak penyatuan seluruh Tiongkok di bawah dinasti Ming. Setelah berhasil mendirikan dinasti Ming, Kaisar Hongwu mengembalikan ketertiban umum, perekonomian dinormalkan, birokrasi direformasi, pajak diringankan, beban petani dikurangi, dan para pejabat korup dihukum berat. Banyak pejabat dihukum selain karena korupsi juga karena penyalahgunaan wewenang yang mengancam kekuasaan kaisar. Sebagaimana tak asing dalam sejarah Tiongkok, intrik istana dan konflik internal memperebutkan kekuasaan juga terjadi pada dinasti Ming. Ketika Kaisar Hongwu wafat dan digantikan oleh Kaisar Qianwen, cucu sulung Hongwu, terjadilah pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya. Mereka adalah raja-raja muda yang merupakan pamannya sendiri, putra-putra Kaisar Hongwu. 5 raja muda diturunkan dan dihukum menjadi rakyat jelata. Dari semua lawan politiknya adalah Chu Ti yang terkuat. Ia melancarkan kudeta dan menyerang ibu kota Nanjing. Perang saudara pun pecah dan Chu Ti menang. Kaisar Qianwen hilang, tak diketahui rimbanya setelah itu. Setelah menggusur keponakannya, Chu Ti pun naik tahta dengan gelar Chengchu, menetapkan nama era pemerintahnya sebagai Yongle, sehingga ia dikenal juga sebagai Kaisar Yongle.
Di masa pemerintahannya, dinasti Ming mengalami masa kejayaan awal. Ekspedisi militer dilancarkan, antara lain menaklukkan Annam, sekarang Vietnam. Kaisar Yongle juga memimpin ekspedisi ke utara memukul mundur bangsa Mongol ke Asia Tengah. Masih terdapat berbagai ekspedisi lagi, termasuk melayari lautan lewat Laut Tiongkok Selatan, Samudra Hindia hingga ke Madagaskar dan Swahili, di bawah Laksamana Cheng He yang legendaris. Di Indonesia dia dikenal dengan Laksamana Cheng Ho. Kaisar Yongle kemudian memindahkan ibu kota ke Beijing. Di masa kaisar inilah pembangunan istana seluas 70 hektar dimulai. Kelak dikenal sebagai The Forbidden City atau kota terlarang dan selesai 15 tahun kemudian pada tahun 1421. Setelah Kaisar Yongle wafat, anak sulungnya Chu Gaozhi naik tahta. Era pemerintahan menjadi Hongxi, sehingga ia disebut juga sebagai Kaisar Hongxi. Walau masa pemerintahannya pendek karena meninggal di usia 48 tahun, ia melakukan banyak keputusan penting. Di antaranya menghentikan sejumlah ekspedisi maritim dan ekspansi militer. Ia lebih memilih mempromosikan produksi rakyat demi perkembangan ekonomi. Ia juga mengampuni banyak tawanan politik, meringankan hukuman penjara, dan berhemat di segala bidang. Kekuasaan Kaisar Hongxi diteruskan oleh putranya Chu Zhanzi, yang terkenal sebagai raja yang mahir melukis. Ia menyandang gelar Kaisar Xuante. Pada masa kaisar ini, Tiongkok mengalami kehidupan yang tentram. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, memerangi ketidakadilan, dan menghapuskan hukuman mati. Satu hal yang disayangkan para sejarawan adalah besarnya peranan para kasim di istana yang sudah ditiadakan sejak Kaisar Hongwu. Tatkala Kaisar Hongxi mangkat, putranya Chu Jizhen yang masih berusia 8 tahun naik tahta dengan gelar Kaisar Zheng Tong, yang de facto berkuasa adalah neneknya sendiri sebagai wali negara yang dibantu oleh 3 menteri senior. Suatu ketika, Zheng Tong membuat sebuah keputusan fatal. Pada tahun ke-13 kekuasaannya, Zheng Tong menyerang bangsa Mongol yang telah menyatukan diri di bawah Esen Khan atas saran penasihatnya Kasim Wangzhen. Kaisar Zheng Tong memimpin sendiri 500.000 tentara keluar dari Beijing untuk menahan tentara Mongol yang menginvasi. Karena pasukannya tidak terlatih dan bermoral rendah, garis depan berhasil dijebol pasukan Mongol. Zheng Tong tertawan, sedangkan Wang Zhen tewas. Mendengar kabar buruk itu, salah seorang menterinya, Yu Qian, menyarankan supaya adik kaisar, Chu Qiyu, mengambil alih tahta. Sang adik pun dinobatkan dengan gelar Kaisar Qingtai. Esen Khan merangsek ke Beijing tetapi gagal menguasainya berkat bentengnya yang kuat. Pasukan Mongol bahkan dipukul mundur. Esen Khan menarik pasukannya dan menjadikan Zheng Tong tawanan. Selama ditawan, Zheng Tong diperlakukan baik lalu dilepas setelah Esen Khan merasa tak guna menawannya lebih lama. Zheng Tong kembali ke Beijing dan berharap disambut sebagai kaisar, tetapi ternyata sebaliknya. Ia disambut sebagai rakyat biasa, bahkan dijadikan tahanan rumah di istana selatan oleh adiknya yang telah naik tahta. Lebih sakit lagi, anaknya Chu Jianzhen yang putra mahkota dicabut gelarnya dan digantikan oleh anak Qingtai, Chu Jianzi. Chu Jianzi meninggal muda karena sakit menyebabkan Qingtai tak memiliki putra mahkota. Kaisar Qingtai juga jatuh sakit sehingga beberapa menteri merencanakan kudeta dan merestorasi Zheng Tong sebagai kaisar. Zheng Tong bertahta kembali dengan era pemerintahan baru, Tianshun, sehingga ia disebut juga Kaisar Tianshun. Setelah Kaisar Tianshun wafat, penggantinya adalah Cheng Hua. Suatu dewan beranggotakan 12 orang diangkat sebagai wali negara mendampingi kaisar muda ini. Dewan ini melakukan reformasi dan pembenahan atas kesalahan rezim sebelumnya, termasuk memperkuat militer sehingga dinasti Ming bisa mengungguli Mongol dan Jurchen. Cheng Hua digantikan oleh Hongzhi yang naik tahta setelah istana sempat di bawah pengaruh kuat seorang selir yang jahat, Wan Kuifei.
Hongzhi memerintah dengan bijaksana dan menurut sejarah satu-satunya kaisar Tiongkok yang beristri satu. Ia penganut Konfusianisme yang teguh, melakukan reformasi besar-besaran, termasuk memecat 3.000 pejabat yang memperoleh kedudukannya dengan sogok. Penguasa Ming berikutnya adalah Zheng Te, putra kesayangan Hongzhi. Ia dikenal pemalas dan karenanya dititipkan kepada Dewan Kerajaan untuk dibimbing memerintah. Sayangnya, Zheng Te tetap saja memelihara kebiasaan buruknya. Ia tidak tertarik pada urusan negara dan lebih suka bermain-main. Tidak heran bila peranan Dewan Penasihat sangat besar. Kaisar ini meninggal setelah melakukan perjalanan plesir keliling negeri. Zheng Te tidak memiliki seorang putra pun sehingga singgasana Ming kemudian beralih ke putra angkatnya dengan gelar Kaisar Jiaqing. Berbeda dengan kaisar lainnya, Jiaqing merupakan penganut Taoisme yang fanatik. Ia sangat terobsesi menemukan ramuan hidup kekal. Sejumlah besar uang negara mengalir deras ke kuil-kuil Tao demi proyek pribadi ini. Obsesi kaisar ini menyebabkan urusan negara terabaikan, namun menteri-menterinya yang cakap dan setia membuat negara terhindar dari kekacauan. Dengan dukungan Ibu Suri dan Sekretaris Agung Negara, ia membersihkan istana dari cengkraman para Qasim. Long Qing merupakan pengganti Jiaqing sebagai kaisar yang naik tata di usia 29 tahun. Berkat menterinya yang cendekia Zhang Zhucheng, perjanjian perdamaian berhasil dilakukan dengan Altan Khan dari Mongol yang bersedia menerima status sebagai negara taklukan. Ia juga berhasil meredam aksi-aksi bajak laut Jepang yang marak ketika itu. Kaisar berikutnya adalah Wan Li yang memerintah selama 47 tahun. Di masa inilah transformasi Tiongkok menuju negara modern dimulai. Sejumlah produk pertanian dari Amerika seperti jagung, kentang, dan kacang mulai dikenal di Tiongkok. Pada masa ini pula penduduk Tiongkok berlipat dua menjadi lebih dari 100 juta dibanding awal dinasti Ming. Kompeni India Timur berhasil mengapalkan lebih dari 6 juta barang-barang porselin Tiongkok ke Eropa. Kitab babon geometri karangan Euclides dan The Elements diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok oleh Su Guangqi, Sabatino de Ursis, dan Matteo Ricci. Pada mulanya pemerintahan Kaisar Wan Li sangat baik karena didukung oleh menteri-menteri yang andal. Tapi setelah kematian Zhang Zhucheng, seorang menteri yang andal dan dipercayainya, Kaisar Wan Li mulai melemah dan menarik diri dari pemerintahan. Urusan negara terbengkalai, perseteruan dengan bangsa Mongol timbul kembali. Bangsa Mongol berhasil merebut Qinghai, sementara suku-suku minoritas mulai memberontak sehingga pasukan harus dikirim sejauh ke Burma untuk memadamkannya. Jepang di bawah Jenderal Toyotomi Hideyoshi juga berhasil menaklukkan Korea yang adalah negara protektorat Tiongkok. Ini menimbulkan perang yang dahsyat selama 5 tahun. Untungnya dinasti Ming masih bisa mengusir Jepang. Kaisar berikutnya, Taichang, hanya sempat memerintah selama sebulan. Ia meninggal karena diracun oleh salah seorang selirnya. Putra Taichang kemudian naik tahta dengan gelar Kaisar Tianqi. Penguasa Ming ini buta huruf namun sangat terampil dalam pertukangan. Urusan kenegaraan diabaikannya dan menyerahkan kekuasaan kepada para Qasim bernama Wei Chongxian, yang kemudian melakukan banyak kelaliman. Tianqi digantikan oleh adiknya yang naik tahta dengan gelar Kaisar Chongzhen. Ia sekaligus merupakan Kaisar Ming yang terakhir. Saat itu negara dalam keadaan kacau balau. Bangsa Manchu di utara semakin kuat di bawah pimpinan Nurhaci dan putranya Abahai, yang kemudian berhasil merebut Liaoning. Setelah merasa kuat, mereka mendirikan dinasti sendiri yang dinamakan dinasti Qing.